Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak anak ini Zoom kita yang ini apa ini interaksi ini hari ini adalah atau minggu ini adalah minggu yang kedua tema terkait dengan pemanfaatan AI dalam penulisan karya ilmiah. Itu nanti di informasi website yang gratis. Dan juga tentunya hari juga digunakan mudah saya. Pak Azin tuh masuk gimana ya Pak? Ya. Kemudian tapi kan ini tidak partisipan nih. Oh iya, bukan beda lagi ya. Ini Bu, di apa suaranya? Berarti masuk nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Yang saya hormati ini ada Pak Wadek 1, Bu Wadek 2, Bapak Ibu Kaprodi, kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita nantikan ini sudah 2 minggu, mungkin ada yang menanti narasumber pada pagi hari ini karena banyak yang tertarik ya untuk bagaimana memanfaatkan AI untuk ilmiah, yaitu Pak Haidar. Pak Haidar ini merupakan dosen CPNS tahun 2025 dan ini menjadi awal yang luar biasa karena saya dulu ketika menjadi CPNS belum berani menjadi narasumber. Tapi ini sudah sepertinya sudah siap sekali untuk menyampaikan materinya. Bapak Ibu yang saya hormati juga ada yang hadir di sini, Pak Haji Mundakir, Bu Primi, Pak Yai Sofi, Pak Taufik, dan yang hadir via Zoom. Mari kita atas karunia-Nya sehingga kita dapat untuk mengikuti acara pelatihan buatan ini dalam penulisan karya ilmiah. Kita tahu bahwa saat ini AI itu sudah sangat luar biasa memasuki seluruh sendi kehidupan kita. Hanya saja tidak banyak yang bisa memanfaatkan. Seperti saya juga, saya baru bisa memanfaatkannya itu di ChatGPT saja. Kemudian ada ini, tapi lain-lain saya belum familiar dan apalagi dipergunakan untuk menulis, menyusun karya ilmiah.
Maka kesempatan pada pagi hari ini, monggo kita manfaatkan secara serius untuk bagaimana dosen-dosen maupun mahasiswa di Fakultas Dakwah ini melek akan kecerdasan buatan yang sudah berkembang luar biasa. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman pengelola di PPS di Fakultas Dakwah. Idenya apa? Kita itu terkadang punya ide karena ada ini ya dana yang sangat minim, dan alhamdulillah ini tidak ada dananya, jadi nanti sudah terjual sampai September. Nah, ini semua atas kesukarelaan dari teman-teman semua untuk berbagi, dan fakultas hanya memfasilitasi Zoom, sertifikat, dan lain-lain, tetapi pada intinya adalah kita bagaimana menciptakan suasana akademik yang tidak berkurang meskipun anggarannya berkurang. Maka terima kasih untuk Pak Haidar dan juga teman-teman yang sudah bersedia untuk sampai bulan September. Monggo jika ada yang berkenan bisa mendaftar juga di Bu Alif, nomornya juga sudah tertera di pengumuman yang sudah di-share oleh Pak Zaini, dan intinya kami siap memfasilitasi untuk media Bapak Ibu semua. Saya kira tidak perlu berpanjang kalam, kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga berjalan lancar dan berkah manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Semoga nanti ilmu yang disampaikan oleh Pak Haidar bermanfaat untuk kita semua dan menambah menginspirasi dalam kita berinovasi untuk tentunya akhirnya adalah untuk mahasiswa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan atas saran sambutannya. Mari kita simak langsung Bapak Ibu. Yang pertama ini terkait dengan pemanfaatan AI dalam penulisan karya ilmiah. Ini tentunya bukan yang pertama, terus selesai karena nanti Pak Haidar juga akan berkolaborasi ya dengan Bu Bri ini terkait masih menyambung juga, yaitu nanti penelitian berbasis big data ya. Wah, ngeri, jenenge big data, data besar, gimana ya, iya sih. Shopee jenenge sing besar-besar, big gitu. Baik, tanpa berpanjang kalam, monggo Pak Haidar untuk menyampaikan materi tentang pemanfaatan AI dalam karya ilmiah. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, mohon izin share screen untuk materi saya. Saya rekam manual, Bu. Sudah muncul semua ya Bapak Ibu. Baik, saya mulai untuk pemaparan materi kita pada Pelita Pekan Literasi FDKI dengan judul pemanfaatan AI dalam penulisan karya ilmiah. Nah, jadi pertama saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dekan, Ibu Siti Maliha Dewi SSMSI Sikar, dan beberapa Bapak Ibu, ada Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini LCMSI, dan Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Hajah Farida MSI, dan Bapak Ibu semua dan mahasiswa yang hadir di dalam Zoom pada hari ini ya. Nah, jadi untuk hari ini saya akan memaparkan tentang pemanfaatan artificial intelligence dalam penulisan karya ilmiah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hal itu. Nah, kenapa kita menggunakan AI di sini? Karena AI sendiri di sini adalah suatu kecerdasan buatan. Jadi teknologi yang memungkinkan kita, dia menggunakan mesin untuk belajar dan dia mendapatkan informasi dari experience, pengalaman,
dan itu bisa menyesuaikan diri dari masukan atau informasi input yang kita masukkan sebagai tugas sebagai manusia. Jadi AI ini sebagai dia memberikan suatu kecerdasan secara generatif. Nah, di sini untuk perkembangan AI dalam akademik ini sudah berkembang sangat pesat, apalagi sekarang AI itu dulu belum semasif kayak sekarang ya. Dan ini sudah diterapkan dalam dunia akademik, apalagi sekarang ini banyak sekali dunia akademik itu kita biasanya ditugaskan untuk membuat jurnal, membuat karya ilmiah, membuat suatu makalah, membuat paper yang terkait dalam hal akademik. Nah, dengan menggunakan AI ini kita bisa memudahkan dalam penulisan jurnal atau mungkin paper. Nah, biasanya kalau kita menggunakan AI itu ada beberapa yang gratis, ada yang berbayar ya. Nah, karena emang biasanya kalau kita menggunakan AI yang gratis itu ada beberapa fitur yang dibatasi. Berbeda dengan yang berbayar. Kalau yang berbayar ini adalah dia menggunakan semua kemampuan dari fitur di AI tersebut. Tapi emang kalau misalnya kita menggunakan AI emang ada ada manfaatnya juga karena kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang kita tidak mungkin dapatkan sebelumnya gitu ya. Nah, dan untuk AI ini tujuannya adalah kita bisa mengeksplorasi bagaimana AI itu bisa dimanfaatkan. Jadi dengan teknologi AI ini kita bisa memanfaatkan hal itu terkait penulisan jurnal, terkait kita mau citasi dalam bentuk hal apapun. Bahkan dengan menggunakan diagram atau membuat diagram pun kita bisa menggunakan AI tanpa harus kita menginstal software atau menggunakan perangkat lunak. Jadi dengan kita menggunakan browser atau mungkin aplikasi kita sudah bisa menggunakan hal itu. Nah, ini dari AI ini sendiri ya. Nah, ini jadi bisa kita lihat di sini bahwa tren AI ini dari 10 tahun yang kebelakang itu sangat berkembang secara signifikan di dalam dunia akademik. Kenapa? Karena AI ini dari segi penulisan ilmiah ini sangat memudahkan kita. Jadi kalau kita misalkan tidak punya ide terkait penulisan karya ini ataupun jurnal, AI ini juga bisa membantu. Meskipun nanti kita tidak menggunakan data itu sepenuhnya, tapi kita bisa modifikasi data tersebut dengan menggunakan AI. Gitu ya. Nah, dan AI di sini itu bisa meningkatkan kemampuan kita terhadap pemahaman yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya. Contoh misalkan kita mau membaca suatu grafik, kita nggak tahu grafik ini itu tentang informasi tentang apa. Nah, dengan menggunakan AI itu bisa membantu kita membaca grafik tersebut. Karena kan biasanya kalau kita membaca grafik itu ada yang bulat, ada yang istilahnya susah untuk dibaca. Nah, dengan menggunakan AI kita bisa menggunakan hal tersebut. Nah, tetapi juga kita juga bisa mengembangkan kebijakan-kebijakan etis juga karena dengan AI ini banyak sekali penyalahgunaan AI ini dalam dunia akademik juga banyak. Karena orang dengan menggunakan AI ini tidak melihat plagiarismenya atau mungkin istilahnya tinggal copy paste saja, dia tidak memfilter atau tidak melihat dulu apakah sumber yang digunakan di AI ini apakah benar-benar ada apa tidak. Atau mungkin sebelumnya dia cuma dia mengcopy semuanya. Nah, itu tidak etis ya. Jadi kita harus belajar juga dengan menggunakan AI dan kita juga memfilter juga apa yang dihasilkan AI juga. Karena kadang tiap AI ini dia punya database sendiri-sendiri. Kalau misalkan kita menggunakan Gemini atau mungkin ChatGPT, itu pasti hasil yang dihasilkan itu berbeda-beda. Karena biasanya itu sesuai dengan database dari database AI tersebut ya. Semakin banyak database yang dipunyai, maka output yang dihasilkan juga akan semakin banyak juga. Nah, itu juga mempengaruhi dari kualitas AI di sini. Oke. Nah, ini jadi untuk jenis-jenis AI dalam penulisan karya ilmiah di sini ada beberapa jenis ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan juga mungkin praktek sedikit terkait AI dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada AI generatif. Nah, ini mungkin sudah Bapak Ibu tahu yang paling umum adalah ChatGPT. Nah, ChatGPT ini adalah termasuk AI yang berbasis generatif. Dia biasa menghasilkan konten-konten baru berdasarkan data yang sudah dipelajari. Nah, di sini untuk AI generatif ini itu biasanya hanya hal-hal umum saja yang dihasilkan.
Meskipun nanti kita menggunakan untuk penelitian, tapi mungkin nanti kalau kita memberikan prompt dalam ChatGPT itu mungkin yang di output yang dihasilkan itu hanya output general saja, umum. Nah, makanya kalau kita pengen membuat suatu penelitian yang berkualitas, ya kita harus bisa membandingkan dengan AI yang lain, atau mungkin kita bisa mendapatkan, contoh misalkan Anda ingin membuat suatu informasi terkait AI ya. Nah, ini berarti kita harus membandingkan dengan AI yang lain juga, karena biasanya tiap AI ini dia menghasilkan output yang berbeda-beda. Nah, mungkin di sini ada beberapa ChatGPT, ada BART. Nah, ini BART ini yang punya Microsoft itu, ada Gemini juga. Ya. Nah, terus di sini juga AI juga digunakan untuk pengeditan atau proofreading. Nah, jadi kita juga bisa untuk memperbaiki tata bahasa. Contoh misalkan banyak sekali kita membuat tulisan jurnal yang typo, itu AI ini juga bisa digunakan untuk pengeditan karena sudah dilengkapi dengan machine learning. Karena sudah dilengkapi proofreading yang mana kata yang baku, mana kata yang tidak baku dengan menggunakan AI. Tapi ya emang kalau kita menggunakan proofreading buatan AI, tapi emang itu hasil buatan AI semua. Jadi makanya kalau misalkan kata-kata yang dibuat manusia atau kalimat yang dibuat manusia atau kata-kata dengan dibandingkan dengan kata-kata yang dibuat AI itu memang beda karena memang strukturnya berbeda. Nah, makanya kita bisa digunakan untuk proofreading juga di sini. Terus yang ketiga, untuk pencarian dan analisis literatur. Nah, ini yang sering kita gunakan ya, khusus Bapak Ibu dosen mungkin. Ini digunakan untuk menganalisa atau merangkum. Contoh misalkan kita punya buku. Nah, buku 500 halaman. Kita pengen mengetahui apa isi buku tersebut. Nah, itu bisa kita ambil atau mungkin kita analisa, mungkin hal-hal topik penting saja apa yang dibahas di dalam buku tersebut. Di mana di sini itu bisa kita lihat identifikasinya, kesenjangan penelitiannya, mungkin nanti ada juga. Karena biasanya kalau kita menggunakan AI itu ada fitur yang namanya research gap. Jadi ibarat penelitian yang membatasi tersebut ya. Dan mungkin nanti ada AI juga bisa mendeteksi kira-kira penelitian yang akan dilakukan di masa depan ini terkait hal apa. Nah, itu mungkin sekarang tentang Internet of Things atau mungkin tentang AI itu sendiri ya. Nah, mungkin nanti ke depannya mungkin AI itu bisa digunakan untuk image learning. Nah, jadi sebagai image processing juga, nah, untuk editing juga, itu mungkin nanti akan seperti itu. Karena emang dengan menggunakan prompt aja sekarang sudah bisa membuat video, bisa membuat jurnal, bahkan bisa digunakan untuk menganalisa suatu gambar. Nah, makanya ini adalah fungsi dari AI tersebut. Nah, terus yang selanjutnya AI digunakan untuk manajemen referensi. Nah, ini yang sering digunakan Bapak Ibu ketika disertasi atau mungkin tesis ya, atau mungkin skripsi juga. Nah, ini bisa membantu kita mengorganisir format sesuai dengan daftar pustaka yang kita inginkan. Nah, ini yang biasanya kan ada tipe-tipe daftar pustaka ya, ada yang dari IEEE, ada apa. Nah, itu bisa kita lihat untuk manajemen referensinya. Bahkan AI ini juga bisa diekspor juga. Misalkan kita sudah mencari sumber-sumber dari penelitian yang sudah kita lakukan. Misalkan kita mau ekspor untuk diimport ke Mendeley. Nah, itu bisa dengan menggunakan AI ini. Tapi ya kita harus cross check juga apakah sumber yang dihasilkan AI ini benar-benar ada apa tidak. Karena biasanya kadang itu kalau kita menggunakan AI itu juga harus cross check juga sumbernya ini ada apa enggak. Kalau cuma sekedar atau mungkin doi-nya nggak diperpanjang kan itu kita nggak bisa mengakses jurnal tersebut. Makanya harus dilihat juga. Jadi harus cross check ya. Karena AI ini cuma untuk alat bantu kita saja untuk penelitian. Nah, terus untuk manfaat AI dalam penulisan karya ilmiah, nah ini bisa kita gunakan untuk efisiensi waktu dan produktivitas. Jadi dulu itu kalau kita membuat buku, membuat jurnal itu kita susahnya itu membuat kata-kata atau mungkin ide. Nah, dengan menggunakan AI ini bisa membantu kita dalam efisiensi waktu juga. Ya emang benar-benar kita kita butuh ide atau butuh suatu kreativitas supaya membuat suatu tulisan atau jurnal. Nah, ini AI bisa mempercepat hal tersebut. Nanti mungkin saya akan demokan. Contoh misalkan saya punya gambar, terus kita nggak perlu mengetik ulang, kita cuma ekstrak data tersebut supaya bisa diambil datanya. Nah, itu mungkin nanti di sini akan saya praktekkan sedikit bantuan-bantuan AI ya. Banyak, Pak. Oh iya, siap. Terus
di sini juga nanti saya juga akan mempraktekkan tentang analisis literatur juga ya. Nah, ini mungkin nanti ada suatu AI. Nah, ini sebenarnya ini AI-nya bayar, cuma ini saya nyoba juga. Apakah AI-nya ini benar-benar bagus atau tidak? Nanti kita bisa membandingkan penelitian-penelitian yang akan kita bandingkan. Nah, nanti di sini juga. Nanti juga di sini juga nanti kita bisa ekspor juga di apa namanya Mendeley juga ya. Nanti saya akan contohkan juga di sini. Terus yang ketiga untuk peningkatan kualitas bahasa. Nah, ini biasanya kita harus nanti bisa juga ada AI juga memperbaiki tata bahasa, mungkin yang tipe-tipe, struktur katanya mana yang baku apa tidak. Itu bisa kita lihat di sini dari nanti yang akan kita tuliskan di karya ilmiah yang di sini. Oke. Nah, terus selanjutnya ada ini. Yang selanjutnya ada mengatasi writer block. Nah, writer block ini apa? Jadi AI itu juga bisa memberikan formulasi-formulasi penulis yang dibutuhkan. Jadi contoh misalkan saya buntu mau menulis tentang apa. Nah, itu biasanya AI itu sudah memberikan suatu referensi. Oh, kira-kira Bapak ini kurang ini. Nah, nanti akan dikembangkan melalui argumen-argumen dari yang kita tulis tadi. Nah, karena AI ini kan dia mengembangkan ide-ide yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini bisa dibuatkan di writer's block-nya. Dan di sini juga kita bisa mempercepat proses review sama editingnya terkait inkonsistensi, redundansi, atau mungkin klarifikasi terkait penyempurnaan naskah. Karena ini penting sekali. Tapi kita juga harus juga harus di cross check juga ya, karena emang kadang ini apa yang dituliskan itu juga tidak sempurna. Nah, kadang itu kalau kita mengejar kesempurnaan memang susah, tapi karena kita pengen membuat penelitian atau jurnal yang bagus, maka kita harus menyempurnakan naskah tersebut juga gitu ya. Terus selanjutnya kita bisa memfasilitasi kolaborasi antar peneliti. Nah, ini penting sekali. Biasanya dengan AI ini kita bisa menyeragamkan gaya penulisan kita. Mungkin kalau selama ini kita menulis secara acak-acakan ya. Nah, ini kita bisa menseragamkan terkait kontribusi dari berbagai penulis. Kita juga memfasilitasi dari komunikasi tim dalam bentuk penelitian multidisiplin. Nah, ini bisa kita lihat di kolaborasi antar peneliti. Oke. Nah, ini beberapa tools AI yang populer ya, Bapak Ibu. Ada ChatGPT. Nah, ini ChatGPT memang yang umum yang digunakan ya. Tapi ini ChatGPT sebenarnya itu fiturnya banyak ya. Nanti akan saya tunjukkan di sini. Karena biasanya setiap AI ini punya fitur atau mungkin keunggulan tersendiri-sendiri. Contoh misalkan kita pengen menghasilkan suatu gambar. Nah, itu ada AI-nya sendiri. Nah, kalau ChatGPT kan biasanya hal umum ya terkait ini. Tapi bisa digunakan untuk penelitian juga. Terus ada Gemini ini juga sama, ini juga punyanya Google. Nah, ini dan ini digunakan untuk penelitian juga. Nah, terkait Google Gemini ini bisa digunakan untuk mengekspor atau menghasilkan berbagai macam data terkait gambar, audio, video juga bisa. Meskipun video ini cuma beberapa detik, tapi dengan menggunakan prompt ini bisa digunakan ya. Nah, terus ada Skyspace. Nah, ini yang nanti akan saya praktekkan atau mungkin saya tunjukkan terkait ini AI untuk riset atau akses untuk penelitian ya. Biasanya digunakan untuk jurnal, terus literatur review, bahkan di sini ada pembuatan makalah, analisis makalah di sini sudah ada. Terus juga ada Scopus AI. Nah, ini Scopus saja sudah menciptakan AI. Bahkan ini Scopus ini juga jurnal-jurnal yang dimanfaatkan itu juga jurnal-jurnal Scopus, meskipun harganya itu lumayan agak relatif mahal, tapi kita bisa menggunakan Scopus AI untuk pencarian data-data di jurnal Scopus. Nah, ini terkait metadata, ada ResearchGate, juga ada penelitian yang akan mendatang itu bisa kita lakukan di Scopus AI. Dan ini Scopus AI ini juga dia menggunakan natural language juga. Jadi kita bisa diintegrasikan dengan bahasa Indonesia juga, meskipun nanti saya belum mencoba ini ya, yang Scopus AI ya. Dan yang ini ada Napkin AI. Napkin AI ini adalah suatu platform yang digunakan untuk membuat teks menjadi grafik. Nah, mungkin kalau selama ini kita membuat grafik itu kan biasanya pakai flowchart, pakai Visio. Nah, ini dengan AI ini dengan menggunakan kata-kata ini bisa
langsung dibuat menjadi grafik secara otomatis. Meskipun nanti hasil grafiknya itu mungkin hasil buatan AI ya, tapi ini sudah bagus dan ini sudah terintegrasi dengan flowchart dan mind map. Nah, ini jadi cocok sekali digunakan untuk membuat suatu bantuan untuk penelitian kita, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh beberapa studi kasus terkait efektivitas AI ya. Jadi dalam kita menggunakan AI ini banyak yang waktu yang digunakan ini lebih bermanfaat karena banyak sekali profesor-profesor atau mungkin peneliti-peneliti itu menggunakan AI ini supaya digunakan untuk mengembangkan penelitian mereka. Jadi mungkin nanti dengan menggunakan AI itu saya harapkan nanti mungkin penelitian-penelitian kita itu juga bermanfaat, juga bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas. Karena kita bisa mendapatkan ilmu yang baru, informasi yang baru. Kita juga kalau bisa jangan ketinggalan zaman dengan negara-negara lain yang istilahnya lebih maju dari kita. Karena dengan menggunakan tool ini saya harapkan bisa membantu kita dalam penelitian kita. Nah, ini ada beberapa review dari bapak-bapak peneliti ini membantu saya terkait writer blocks, mempercepat proses penulisan, bahkan bisa membantu pencarian literaturnya. Karena emang kadang itu kita kesusahan dalam pencarian literatur. Kalau zaman dulu kan kita kalau mau menulis paper atau jurnal itu bahkan kita harus datang ke perpus dulu, bahkan harus di print semua. Tapi dengan menggunakan AI ini kita tinggal membandingkan saja. Oh, saya tinggal mengambil apa. Nah, itu jadi kita bisa menghemat waktu yang digunakan. PPT ini ya AI. Ya, ini PPT-nya juga menggunakan AI juga, Mak, ya, Bu. Kenapa? Karena ini membantu saya juga karena terkait literatur review dan bahkan poster yang saya gunakan juga menggunakan AI ya, Bu. Iya, ini. Iya, emang. Kenapa? Karena itu juga awal mulanya juga pakai AI ya, ini ya. Jadi, kenapa itu membantu saya dan di sini ada beberapa tahapan penulisan karya ilmiah ya. Jadi pertama, tadi sudah saya jelaskan, kita mencari ide. Nah, ini Bapak Ibu nanti terkait penelitian ini mau membuat ide atau topik penulisan tentang apa? Mungkin tentang skopnya, mau tentang kualitatif atau kuantitatif. Jadi AI ini nanti akan bisa mengidentifikasi area penelitian yang akan Bapak Ibu rumuskan di sini. Nah, dan di sini AI juga bisa menganalisis tren penelitian terkini. Nah, ini yang sering mungkin tentang mungkin tentang Internet of Things. Internet of Things itu tentang apa? Berarti mungkin tentang benda-benda yang dikaitkan dengan internet. Nah, itu mungkin AI ini juga bisa menganalisis tren-tren penelitian terkini. Kenapa? Karena biasanya itu dengan penelitian-penelitian terkini itu mungkin orang akan mensintasi tulisan kita juga gitu. Karena emang terkait ide yang menarik juga. Dan yang kedua adalah kita bisa mencari review literatur, di mana di sini kita bisa mengumpulkan, terus menganalisis dan merangkum. Nah, di sini nanti akan saya tunjukkan juga ya supaya nanti lebih jelas Bapak Ibu terkait pemahaman konferensi tentang topik penelitian. Nah, ini biasanya kita mencari sumber-sumber yang relevan terkait dari ide yang sudah kita tadi. Nah, dari sumber-sumbernya tadi kita bisa mengekstrak informasi-informasi penting. Kenapa? Karena dengan bantuan literatur review itu mungkin kita akan lihat, oh ini kelebihan dari jurnal ini apa, kelebihan dari jurnal yang kedua ini apa. Terus nanti kalau kita bandingkan dengan jurnal satu dengan jurnal kedua, metode yang digunakan ini apa, nanti akan kelihatan di AI juga. Nanti akan saya tunjukkan. Terus ada penyusunan outline dan kerangka. Di sini kita bisa mengorganisir ide atau temuan literatur terkait kerangka-kerangka penulisan karya ilmiah. Nah, ini kita bisa memastikan dari outline-outline yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini nanti kita akan melihat sub-sub bagian yang relevan. Biasanya kalau kita melihat dari penulisan itu juga kita usulkan mana yang relevan, mana yang tidak ya. Dan ini yang bisa digunakan untuk nilai tambah kita dalam menulis jurnal atau mungkin karya ilmiah. Terus ada penulisan draft awal. Nah, ini biasanya kadang kalau kita menulis draft awal ini kan biasanya kadang itu menyesuaikan dengan template OJS atau jurnal yang dibuat. Kadang ada yang pendahuluan, ada yang langsung dia studi literatur atau mungkin metodologi penelitian atau mungkin hasil. Nah, ini biasanya menyesuaikan dengan template dari OJS-nya atau template jurnalnya. Terus ada editing dan proofreading. Ini memperbaiki tata bahasa. Jadi AI juga nanti
bisa memperbaiki tata bahasa juga ya. Nah ini juga bisa digunakan untuk membantu mengkoreksi jurnal atau mungkin penelitiannya mahasiswa, itu juga bisa gitu ya. Tapi kadang kalau kita disuruh mengkoreksi AI ini juga, nah berarti nanti apa namanya untuk membantu saja ya, tapi kita juga harus melihat juga apakah yang dikoreksi ini benar-benar apa tidak gitu ya. Kadang memang dengan perbaikan mesin itu berbeda dengan apa yang diperbaiki manusia gitu ya. Dan yang selanjutnya ada manajemen referensi, nanti juga saya akan tunjukkan ada beberapa tulisan, ada apa, MLA, Sisago, ini format ininya ya, apa citasinya yang digunakan. Oke, terus ini ada ini tantangan dalam penulisan AI. Nah, ini beberapa tantangan, ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan teknologi AI ini juga ada resiko yang harus dihadapi juga. Yang pertama ada resiko plagiarisme. Nah ini banyak sekali jurnal-jurnal yang dia full menggunakan AI. Nah tanpa dicek Turnitin dulu, apakah plagiarisme ini benar-benar ini buatan kita apa tidak. Nah ini harus dicek dulu. Kenapa? Karena itu mirip dengan sumber-sumber yang ada. Karena emang AI termasuk ChatGPT, Gemini itu dia hanya menghasilkan output yang dihasilkan oleh database mereka. Makanya dengan menggunakan AI ini harus dicek dulu sumbernya mirip atau enggak di parafrase. Nah itu cukup untuk merangkumnya ya. Kenapa? Karena kalau tidak di parafrase nanti otomatis akan terdeteksi plagiat. Nah ini kalau sudah terdeteksi plagiat kan itu akan merugikan kita juga. Nanti juga itu juga akan merugikan kita juga. Terus yang kedua terkait keterbatasan pemahaman kontekstual. Nah jadi untuk AI sendiri ini tidak sepenuhnya memahami nuansa atau konteks. Jadi kadang seperti ini ya, kalau kita membahas suatu penelitian, itu kadang setiap pemahaman atau konteks itu berbeda-beda. Nah, contoh kasus di sini, ada AI ini dia menghasilkan penjelasan yang teknis benar, tapi dia mengabaikan perdebatan penting. Nah, kadang ini AI itu hanya dia mengambil satu point of view saja. Contoh misalkan kayak kasus pengibaran bendera One Piece. Nah itu kan dia mengambil hanya dari satu point of view saja. Mungkin kalau kita melihat dari point of view dari yang lain itu mungkin dia menghasilkan informasi yang berbeda juga. Nah makanya ini kita harus lihat dulu dalam keterbatasan pemahaman kontekstual juga di sini. Terus yang ketiga terkait kesalahan faktual dan citasi. Nah ini yang sering terjadi karena AI ini juga bisa menciptakan referensi fiktif. Kenapa? Karena referensi fiktif bukan berarti tidak ada ya. Ya mungkin sumbernya ada, tapi itu mungkin jurnalnya sudah di take down atau mungkin sudah nggak aktif lagi. Makanya tidak bisa dikutip penelitiannya. Nah itu makanya kita harus cross check juga terkait citasi atau mungkin jurnal yang kita ambil nanti terkait apakah benar-benar ada apa tidak atau cuma ini harus kita lihat fiktif apa tidaknya ya, karena ini penting sekali. Kalau misalkan nanti cross check kalau emang nggak ada kan berarti penelitiannya ini emang sesuai dengan referensi yang fiktif. Nah itu saya harapkan Bapak Ibu nanti tidak seperti itu. Nah atau juga disebut dengan halusinasi ini ya, karena tidak akurat informasi yang dihasilkan. Oke. Terus tergantung berlebihan pada teknologi. Nah ini juga nggak bagus juga karena ini penggunaan AI ini juga yang berlebihan ini dapat mengurangi cara berpikir kita sebagai peneliti. Karena AI ini kan cuma membantu kita ya kita juga jangan tergantung full dengan AI ya, meskipun nanti kita membantu kita tapi juga kita harus filter juga, kita harus analisa juga, kita harus belajar juga dan kita harus bisa mengembangkan keahlian akademiknya. Terus ada masalah atribusi penulisan. Nah ini yang sering terjadi ya. Nah terkait penulis atau kontributor dalam karya ilmiah. Nah ini, jadi contoh misalkan kita nggak boleh mencantumkan AI ke dalam sumber kontributor. Contoh misalkan ya, misalkan peneliti menerima semua input, nanti dikasih sumber ChatGPT. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena AI ini itu bukan suatu atribusi penulisan. Dia cuma alat bantu supaya membantu kita dalam penulisan. Nah, kalau misalkan kita ingin memasukkan atribusi penulisan, lebih baik terkait penulis pertama, penulis kedua. Jadi nggak boleh menuliskan AI. Itu saya pernah melihat kasus video itu dia
menuliskan AI di dalam apa namanya jurnal. Jadi misalkan penulis pertama Haidar, penulis kedua ChatGPT. Nah itu tidak boleh. Iya, tidak boleh ya, karena emang itu pelanggaran hukum ya. Ya, ada yang seperti itu juga. Nah ini saya harapkan kita harus belajar juga. Ya, emang ini alat bantu kita, tapi ya harus apa namanya dilihat ya. Iya, nah itu. Oke, nah ini. Terus selanjutnya terkait implikasi, terkait transparansi. Nah ini juga kita harus sebagai penulis atau peneliti juga harus tanggung jawab ya. Karena kita menggunakan AI juga harus tanggung jawab mengungkapkan penggunaan AI-nya dalam proses karya ilmiahnya. Nah ini, jadi kenapa? Karena di sini dengan kita memiliki tanggung jawab, berarti kita harus konsekuensi penuh terkait tulisan yang kita tulis nanti. Kenapa? Karena ya meskipun ini sebagai alat bantu, kita juga harus tanggung jawab juga. Karena ini merupakan kita sebagai penulis atau peneliti juga apa namanya harus mengungkapkan juga ya terkait ini. Terus selanjutnya ada kebijakan institusi akademik. Nah ini, jadi dari institusi akademik juga perlu mengembangkan kebijakan yang jelas. Nah ini nanti mungkin akan dikembangkan juga. Nah mungkin kita buat aturan sendiri apakah mahasiswa itu boleh menggunakan AI. Misalkan kalau boleh ada syaratnya. Mungkin nanti juga harus batasannya seperti apa, persyaratan pengungkapannya seperti apa. Mungkin buatkan pengembangan panduan akademiknya. Ya emang ini kan supaya membantu mahasiswa juga kan terkait penulisan AI. Jadi bisa menghasilkan tulisan yang berkualitas juga. Mahasiswanya juga bisa menuliskan penelitian yang berkualitas juga. Mungkin selama ini mahasiswa tulisannya dari tahun 10 tahun yang sebelumnya sampai sekarang itu penelitiannya sama. Mungkin hanya beda kasus saja. Mungkin dengan pakai AI ini juga bisa berkembang untuk penelitian institusi ya akademiknya. Gimana Bu? Kan Iya Bu. salah satu rekomnya kan membuat kebijakan institusi. Iya. Pertanyaan saya, kalau misal pembuatan karya ilmiah itu taruhlah skripsi menggunakan AI itu bisa dideteksi. Ada toolnya. Dia menggunakan AI apa tidak? Oh gitu. Iya, tapi kan kalau misalkan kita cuma sebagai alat bantu tidak masalah. Tapi kalau misalkan untuk pemahaman mahasiswa itu memang benar-benar itu harus diuji benar-benar Bu. Karena emang banyak sekali di kampus saya sebelumnya itu ada yang full AI. Dia nggak mengerti sama sekali tentang apa yang ditulis. Ya emang. Nah kebijakan itu mungkin contoh misalkan terkait apa namanya ketika kita menggunakan AI kita juga harus memahami apa yang ditulis juga. Kan biasanya kalau kita menguji skripsi itu mungkin apa namanya diuji juga keilmuannya. Kenapa? Karena itu penting sekali apa yang ditulis dan diteliti juga. Gitu. Nah, terkait penulisan tentang sitasi, kenapa penting sitasi? Karena dengan menggunakan sitasi itu kan apa namanya kita tahu sumber-sumber mana yang digunakan. Nah, terus mungkin apa namanya terkait apa namanya AI mana saja yang boleh digunakan itu penting Bu. Karena emang kalau misalkan semua AI itu akan diterapkan itu apa namanya nanti juga akan membebani mahasiswa juga. Kok ini putus ya? Sebentar ya. Putus ya? Sebentar. DKI itu bisa merekomendasikan agar perpustakaan itu memberikan fasilitasi untuk AI detektor. Kan yang penelitian kan ono sebenarnya, cuman kan AI detektor. Berarti maksudnya kayak output dari konsorsium yang hari ini itu rekomendasi untuk perpus memfasilitasi itu kampus. Ini bukan konsorsium pelita. Oh iya, iya. Konsorsium pelita. Sebenarnya memang yang harus ada kegiatan itu. Iya. Ini tak live TikTok loh. Kenapa ada terputus? Nah, ini keluar. Yang masih komen canggih TikTok. Bisa lingin. Siapa lagi? Oke, bagikan ya. Bagikan yang Maaf ya Bapak Ibu putus tadi ini saya mohon bisa sekali lagi. Putus tadi Bapak Ibu mohon bersabar nggih. Nah, ini saya lanjutkan lagi untuk terkait materi tadi sebentar. Baru DKI.
Oke, jadi ini ada panduan etis terkait penggunaan AI dalam karya ilmiah. Yang pertama, verifikasi manual hasil AI. Jadi, kenapa kita harus verifikasi? Kita jangan 100% percaya dengan apa yang dihasilkan AI ya. Kita selalu periksa, verifikasi semua output AI. Jadi, terkait hasil yang dihasilkan AI ini juga kita lihat akurasinya, relevansinya, kesesuaiannya, apakah jurnal yang di citasi itu benar-benar apa atau tidak. Nah, jadi kita kan pengen menghasilkan penelitian yang berkualitas ya. Kalau bisa kita juga harus verifikasi juga. Terus yang kedua adalah pengungkapan penggunaan AI dalam karya. Nah ini, jadi ada beberapa itu yang bisa secara transparan itu mengungkapkan penggunaan AI. Jadi lebih bagus memang seperti itu, karena emang kadang ini dengan bantuan apa? Apakah pakai ChatGPT, pakai Gemini, apakah pakai Scopus, AI ini juga harus digunakan karena itu juga nanti mungkin akan dibuat kontribusinya karena itu sebagai promosi juga. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kadang kalau kita menggunakan AI, misalkan ini secara ini harus dituliskan ya. Nah, dan ada merumuskan prosedur eksperimennya. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan juga ya. Dan yang ketiga, batasan penggunaan AI dalam konteks akademik. Nah ini, jadi kita juga harus bisa memahami atau mematuhi batasan etis terkait kebijakan institusional ya, terkait penggunaan AI. Nah ini nanti mungkin atau mungkin nanti kalau misalkan ada surat keputusannya terkait penggunaan AI dalam konteks akademik, nah ini kita akan terapkan. Nah mungkin untuk research gap-nya atau mungkin batasan-batasan yang digunakan, loh kok putus lagi ya? Bentar ya. Sinyalnya jelek. Saya pakai data, Pak. Pakai data pribadi. Soalnya internetnya wifi-nya nggak bisa. Bersadar dari Komen. Budinya dari konten kreator. Ini katakan cari ke berapa, Bu? Memang ada ya. Kan diizinkan untuk lagi kalau sudah siap. Sudah terlampaui. Iya tahu berapa jam gitu kan? 3 kali atau berapa sudah. Nanti ngajar pernah gitu kan, terus akhirnya lolos bisa. Gitu. Kalau nggak pernah. Oke, jadi maaf Bapak Ibu tadi sempat putus, ini saya kembali lagi. Di sini untuk tren masa depan AI. Jadi saat ini ada saat ini jangka pendek sama jangka panjang ya. Jadi AI ini nanti mungkin kedepannya akan lebih kontekstual. Jadi karena ini AI itu lebih banyak sekarang itu nanti mungkin tiap developer program itu dia menggunakan AI sendiri. Jadi itu akan mengembangkan model AI tersendiri-sendiri, termasuk penelitian, perdebatan, bahkan disiplin ilmu sendiri. Jadi mungkin nanti kedepannya itu AI itu akan lebih kontekstual ya. Terus yang kedua terkait integrasi manajemen pengetahuan. Nah ini penting sekali ya Ibu. Karena kenapa? Karena dalam yang ilmu-ilmu yang dihasilkan AI itu rata-rata ilmu-ilmu umum. Nah ini terkait integrasinya nanti akan diintegrasikan sesuai dengan manajemen learningnya. Nah ini sesuai dengan aksesnya. Jadi contoh misalkan terkait pengetahuan Internet of Things. Nah itu berarti nanti akan memungkinkan si penulis ini mengakses jurnal-jurnal tentang Internet of Things terkait repositorinya dari penelitian-penelitian tersebut itu akan dilihat di situ. Nah, terus yang ketiga terkait personalisasi bantuan AI. Nah, ini AI ini juga akan menyesuaikan diri dengan gaya penulisan, preferensi dan kebutuhan spesifik terkait menciptakan ini ya. Jadi nanti untuk kebutuhannya itu akan dilihat sesuai dengan kebutuhan peneliti. Jadi bukan gaya penulisannya. Jadi kadang seperti ini ya, kadang ini setiap negara itu dia punya gaya penulisan yang berbeda-beda. Nah, contoh misalkan di Indonesia kalau kita bandingkan dengan pendidikan atau peneliti yang ada di negara lain itu pasti akan berbeda. Karena itu dia menyesuaikan dengan budaya dan struktur penulisan institusi mereka sendiri. Gitu. Nah ini jadi makanya ini sebagai untuk tren masa depannya.
Baik, ini mungkin nanti akan saya langsung contohkan ya. Ini pemanfaatan AI supaya nanti lebih apa namanya lebih jelas terkait ini. Sebentar, ini saya skip dulu. End dulu. Baik, Bapak Ibu, ini akan saya contohkan untuk pemanfaatan AI di sini. Oke ya. Ini ada beberapa, sebentar ya. Nah, ini. Nah, di sini. Di sini contoh misalkan ada ChatGPT. ChatGPT ini sebenarnya itu ada beberapa AI ya di sini ya, buatan ChatGPT. Ini misalnya kalau kita ketik ChatGPT garis miring GPTS. Nah, ini dia akan menampilkan beberapa AI. Nah, nanti juga ada Scholar AI. Scholar AI ini hampir mirip kayak AI tapi dia digunakan untuk peneliti. Bentar ya, ini internetnya agak lemot. Ini bisa ya. Bentar ya, ini saya ganti wifi dulu. Oh ya, sudah bisa ya. Nah ya, kemarin juga saya pakai ChatGPT juga. Nah, di sini AI ini ada banyak fitur. Ini ada menulis. Nah, ini ada beberapa contoh AI. Ada copywriter GPT, ada humanist AI. Ini yang punyanya ChatGPT ya. Ya, yang gratis. Terus ada digunakan untuk produktivitas. Jadi produktivitas itu bisa membuat video, bisa membuat PPT juga. Nah, tapi kalau PPT itu biasanya dibatasi hanya sampai 10 sampai 12 slide saja. Tapi memang template-nya menyesuaikan dengan ChatGPT. Kita nggak bisa memilih ya. Kalau kita pengen memilih, ya kita harus buat sendiri pakai Canva atau mungkin pakai apa namanya diedit pakai PowerPoint. Ya. Nah, terus ada research dan analisis. Nah, ini ada Scholar GPT. Nah, Scholar GPT itu juga sama. Ini digunakan untuk apa namanya penelitian juga. Ada GPT Plus. Kalau GPT Plus ini bayar ya, Bapak Ibu. Terus ada Ask Your PDF Research. Jadi contoh misalkan kita bisa menganalisa buku yang ratusan halaman pakai chat AI. Terus ada konsensus, ini juga sama, ini buat peneliti. Ada Wolfram. Gratis. Yang gratis ini cuma Scholar GPT dan konsensus kalau nggak salah ya. Nah, ini kenapa dibuat bayar? Ya emang ini kan sebagai kalau yang saya lihat ini sebagai dana pengembang AI-nya juga supaya nanti AI-nya itu database-nya lebih bagus gitu ya. Terus ada pendidikan juga ini. Nah, ini ada Math Solver, ada Academic Assistant Pro. Ya. Oh ya, nanti saya akan contohkan saja. Ini contoh pengembangan saja ya. Oke, ini contoh misalkan kita pengen menggunakan ChatGPT aja wes, ChatGPT sebagai AI atau Scholar GPT. Nah, ini yang mungkin yang Bapak Ibu ya, yang untuk penelitian saja ya. Ini mulai obrolan saja. Nah, ini Scholar GPT ini juga punyanya ChatGPT ya. Contoh misalkan ini, misalkan buatkan ide. Jadi kalau kita ingin membuat suatu perintah dengan menggunakan merintah AI itu juga kita menggunakan prompt ini ya. Prompt ini suatu perintah untuk apa namanya memerintah suatu AI. Ini contoh misalkan buatkan ide tentang penelitian ya, penelitian. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, misalkan Internet of Things ini ya. Nah, ini contoh saja. Berarti kan di sini nanti dia akan menuliskan beberapa ide. Nah, contoh di sini ini ada topik terkait Internet of Things, Smart Home dan Smart Building. Ya, judulnya ini sudah ada juga. Sistem manajemen energi berbasis Internet of Things dengan algoritma prediksi beban listrik menggunakan machine learning. Jadi ini contoh saja. Kalau misalkan kita mau menerapkan ke smart home atau smart building atau mungkin tentang apa namanya kegiatan ini bisa. Ini ada tentang sistem pemantauan pasien tanda
lansia dengan integrasi fall detection ya, dengan notifikasi real time ke keluarga sistem medis. Nah ini, jadi ini sudah mencakup terkait nanti mau dibuat tentang apa? Apakah tentang smart home, kesehatan, apakah tentang pertanian, apakah tentang transportasi, apakah tentang lingkungan, atau tentang teknis. Nah, jadi sudah dijabarkan seperti ini. Bahkan ChatGPT ini sudah memberikan literatur. Ini reviewnya. Kalau mau, saya bisa langsung carikan literatur akademiknya. Nah, contoh misalkan buat literatur akademiknya. Nah, ya. Sebenarnya misalkan contoh 20. Nah, boleh apa-apa. Tapi harus dicek dulu. Nah, harus di cross check ya. Kenapa? Di itu ya yang cacat komunikasi yang biasa itu. Ya yang ini yang free. Nah, ini sudah ada daftar literatur review akademik 20 jurnal ya. 20 jurnal. Nah, ini kalau kita pengen lihat ini dilihat. Nah, ini misalkan buka tahu. Dicek. Nah, ini error. Nah, ini berarti tidak dipanjang dulunya. Nah, karena ada beberapa ODS itu dia tidak diperpanjang. Makanya ODS itu harus diperpanjang ya dulunya ya. Karena kan untuk jaga-jaga apakah ini masih aktif atau tidak. Nah, itu. Kudu ning jurnal. Kita cek satu-satu ya, jangan Iya. Masukin keywordnya, keyword judul. Nah, dimasukin keywordnya juga bisa. Ini ada punyanya posisi ini. Nah, mesti ya. error. Jadi harus dicek satu-satu ya. Masuknya jadi biasa. Iya. Ini tadi sih contoh yang dia contohin scholarship. Iya. Itu punyanya. Tapi yo basically sih sama aja sih Bu. Pada dasarnya sih sama aja. Biasanya udah. yang umum bisa. Iya. Sebenarnya katanya tuh di prompt dan prompt itu ada formulanya sebenarnya. Pakai Nah ini jadi ini kita cek satu-satu ya Bu, supaya nanti melihat apakah sumbernya beneran ada. Nah ini juga bisa kita ekspor ke bentornya. Kalau misalkan di ke apa namanya ke Billy. Nah ini dari 20 jurnal ini kita ekspor ke RIS gitu ya, karena ini penting sekali buat Nah ini sudah ada nih, RIS sudah siap, tinggal download aja. Ini nggak bisa login. Coba di gimana di sini? Oh iya. Ya Pak. Nah ini misalnya bisa di download ya. Nah ini bisa dilihat ini prosesnya. Tapi harus diproses satu ya. Ini mungkin beberapa kan ada yang doingnya diupdate, jadi nggak bisa diakses. Kalau ini contoh saja saya buat dulu. Kalau dia nggak bisa diakses, masukin kata kunci judulnya. Iya. Kadang-kadang tetap bisa ada. Nah, sudah bisa teman-teman di sini. Nah, tinggal diregistrasikan dibuatnya, mau pakai jurnal apa untuk sumbernya itu bisa di sini. Kopi apa? Teh apa kopi amplop. Nah, iya. Terus juga misalkan saya ingin mengekstrak data. Nah, ini pakai teks juga sini.
Nah ini yang jadi ini misalkan saya pengen apa ya? Nah ini saya punya apa namanya? Nah ini saya punya ini ya. Saya punya grafik ini ya. Grafik penjualan ini. Misalkan saya pengen nggak mau pulang, saya pengen ekstrak data ini bisa. Jadi AI itu dimanfaatkan hal itu juga bisa diupload aja di sini. Jadi kalau misalkan ekstrak data ini. Nah ini membutuhkan kita juga. Jadi nanti kita bandingkan dengan yang begini. Kalau yang begini itu sudah terintegrasi dengan Google Doc. Jadi otomatis jadi kita ngambil saja. Nah ini seperti ini. Nah ini kan kita saya bingung grafiknya tentang apa ya? Analisa. Harus detail, Bro. Nah Promnya harus detail. Ini berarti paragraf itu jadinya kayak gini gitu ya deskripsinya. ya ini bisa dilihat. Nah Nanti kan kita yang merangkai sendiri. ya yang penting kita memberikan pilihan. Nah, ini kan karena generatif, kalau bukan objek baru itu dia akan menyesuaikan dengan pilihan bukunya. Jadi makanya kita lakukan gambar baru kita akan nyambung terus gitu. Nah enaknya Saya ke jalan mana? ya. Nah itu jadi beberapa fitur yang di sini. Nah terus ini juga saya pengen buat ini kan contoh buatkan kerangka berpikir tentang misalkan Ora iku muah iku. Muah ora nah ini contoh misalkan saya pengen membuat suatu diagram Bapak Ibu. Nah ini kan dengan menggunakan diagram itu dengan pakai AI itu malah lebih cepat di sini. Contoh misalkan di sini saya tinggal copy aja, ini contoh saja jangan ditiru. Nah ini ada contoh membuat diagram menggunakan AI. Jadi kita bisa membuat diagram dengan cara AI. Nanti akan muncul diagram seperti ini. Sebentar ini kita tinggal tunggu. Udah gak harus ini mau. Sebentar. Nah, ini sudah membuat diagram seperti ini. Kita tinggal milih mau diagram seperti apa. Nah, Bagus. Dari kata-kata tadi. Coba Pak ulangi Pak diagram. Nah ini Blok digeret ke kiri. Nah, misalkan kita mau kerangka berpikir tentang apa, terus dibaca seperti ini, kita tetap harus membuat apa namanya kotak-kotaknya itu namanya. Kalimatnya dimasukkan. Ya, kalimatnya sudah bisa dimasukkan sini juga bisa. Ya, ini ada beberapa style juga untuk menggunakan kita. Nanti mau pakai hal yang apa di sini. Infografi. Ini formatnya bisa PNG. Nah, ini. Ya. Gimana? Ulangi. Oke. Ulangi sejelas-jelas. Umpamanya kerangka berpikir bahwa dari tujuan berpikir Iya. tanpa membuat apa namanya kalimat Mm. kemudian apa namanya Bisa. Coba jenengan buka ada artikel terus kakak berpikir gitu.
jurnal apa gitu jenengan, misalnya punya file jurnal apa, Oke, terus kita apa ini? kirim. Namanya ada perangkat berpikir gitu. Nah, iki mau gak anggap promo, Mbak? Iya. Yang sudah dibuat dalam bentuk piagam. Hmm. Tapi nggak itu cuma kata-kata. Iya. Terus kemudian kampung juga seperti itu. Kalau kita ada kalimat Iya. dari uraian Iya. itu baru kita buatkan diagram. Tapi ini dari diagram. Oh, berarti Dari diagram terus buat diapakan dulu gitu. Dibuat oh mau dibuat Yang menarik. Oke, ya coba. tambah Yang biasa lah, yang diagram biasa ya. Tentang perangkat berpikir loh. ini kita coba buat Nah, ini Langkah pertama kita ekstrak data dulu. ya. Harus ekstrak data. Kenapa kalau tidak diekstrak itu nanti akan berantakan. Cara ekstraknya seperti apa? Misalkan teman kita pakai ini contohnya. Jangan itu di-download dulu ya. Ini belum tidak apa-apa. Terus nanti tinggal pakai Boleh ini atau pakai ChatGPT. Misalkan Ini Gemini ya. ekstrak datanya. ChatGPT. Oh, ini yang Gemini. yang ini contoh saja ya. Tapi Beda-beda. promnya ekstrak. ekstrak data. Ekstrak data. Bahasanya itu ekstrak data. Gak kepikiran ya Bu ya kalau kita ya. Nah ini Seneng langsung Buatkan itu paragraf belanan. gitu ya Bu. cuma kadang kalau kita menggunakan AI juga apa namanya juga harus Bener familiaran. nah ini juga ada ya. Data gambar ini. Nah terus misalkan dibuat Tapi dicek sih. dicek dulu ya ini Bener ora Coba gambar dari mana? gambarnya Maksudnya fotonya Pak Rafiq di ekstra. Fotonya Pak. oh ya siap siap. Masa iki durung bar iki baru separo. Pertanyaane video Zoom. Oke nanti mungkin gambarnya beda ya Bu. Tapi kita lihat nanti Iya kan, video Zoom kan lebih menarik ya, mestinya kan beda ya. iya cek juga Dari bentuk kalimat. iya Dari kayak iya Itu kan tadi sudah. ya belum terpola ya Bisa di diagram. ya coba kita lihat Apakah bisa gambar? ini gambar ini Apa tadi saja ya? Saya belum pernah coba ini. Wajah ini seperti presiden. oh udah bisa Iki tanpa ekstrak gak ini bisa. kalau tanpa kita ekstrak Tidak bisa. karena Oh, harus dikasih prom. kalau di Di sini itu dia dari kata-kata prom. ekstrak jadi dia harus diekstrak datanya dulu baru nanti dibuat diagramnya Jadi seperti jenazah. ya Buat ekstrak. ini misalnya contohnya Jadi harus dikomparasi dulu. biar nanti nah ini kan kita bisa dulu terus dibuat Buat gambar. Ono iku. nah bukan Ono tandere. ini bawahnya Betul. ini nggak yang sebentar ini ngeheng Ada Bapak Dere. Yes. Wah.
Itu kan apa Jangan kan sibuk tak bantu ya berapa persen ngono enggak Mbak Nuril. Fotonya Pak Jenny. Ini jadi Ini ada seperti ini. sebenarnya Dek mau ya. Iya, Ini ada customizing. Iya. Ini kan bisa diatur mau apa namanya jendela atau summary-nya. Oh itu aja itu. Wah. kan ini dia material lah. Ya. Iya, ini kan tampilan infografis. Apa namanya? Kita nggak perlu pakai tool. Asik. PPT itu. Heeh. Copy paste PPT itu. Itu udah tak golek template infografis gitu. Sudah ada icon-iconnya juga. Iya. Nah ini mungkin membantu Bapak Ibu nanti buat pengajarannya, terus adanya juga nanti kalau jurnalnya Yakin ya, yakin. Jangan kurang menengah tadi gak kelihatan. Mengambil masuk. Aduh ya Allah. Nah mungkin itu saja terkait ini. Nah itu sudah ada akhir. Oh fotonya Pak. Di ekstrak akan menghasilkan apa? Fotonya Pak. Mau diapain Pak? Data. Oh kita lihat ya. Seorang cendekiawan, Bono. Seorang cendekiawan terus apa? Kita pakai fotonya Pak Azen. Ada aja itu. Pak Azen ini ada request ini. Pak Azen pakai fotonya jenengan Pak Azen. Ini Oh ya dapat. ini bukan request ini instruksi dari pimpinan. Tadi saya Kita makan ini. oke ini saya screen dulu Bapak Ibu. Audiens di Zoom serius-serius saja ya. Kita pakai perintah baru. Dia nggak terpengaruh dengan yang tadi ya. Nah, ekstra gemini atau jadi Bisa ini karena bimbing saya yang pro. Ya yang ini yang gratis. Ya cuma saya ini apa namanya pakai buat email terus di Kalau bayar ekstra, tadinya bagaimana? kita lihat. Analisis segala ya. Kita lihat ya. ya wajah seorang pria dewasa. Nah ini nggak bisa. Oh ini Pak, pelan-pelan Pak. berdasarkan Umum sih ya, masih umum. Ekspresi Bu. Mikro ekspresi kalah ini. Juga tak sembilan. Mikro ekspresi. Turun emosi turun. Wes toh. coba kita tanya ya. Ini tahu siapa TKTN gitu, TKTN mau. Siapa nama gitu Pak? TKTN makanya mau tak coba serak iso lo urung TKTN. Masalah terbaik sih orang yang hijau. Tak kira durung di verifikasi Mbak Ita lah. Pak Jen ini di Dalam relasi kuasa. malah ya
Ini tidak valid ya, Bapak Nggak Ibu. jadi Muhammadiyah Bu, ketua GPN. Berarti seharusnya Pak Zaini itu masuk NU udah Muhammadiyah. Oke. Nah ini berdasarkan dari Gemini ini salah ya, karena emang ini bukan fotonya Pak ya, tapi fotonya Pak Ahmad itu. Oke. Nggak bisa. Oke. Oke. Nah ini terakhir Bapak Ibu, ini saya yang penelitian ini masih ada satu AI lagi namanya Skyspace. Ini saya mencoba juga Skyspace. Nah ini sebenarnya bayar. Ini saya mencoba ya dari akun sharing 15.000 satu bulan. Saya nyoba. Ini saya bukan promosi ya Bu. Nyoba kenapa? Karena ini buat belajar saja terkait penelitian juga. Di sini itu juga ada jurnal-jurnal Scopusnya juga. Nah, cuma kalau dari kita menggunakan Skyspace di sini, itu kita bisa membandingkan satu jurnal satu dengan jurnal yang lain. Di sini ada kolom. Ini kita bisa menambahkan kolom, contoh misalkan summaries abstract, kita bisa tambahkan di sini. Nah, nanti otomatis ada sebelah di summaries abstraknya. Terus ada conclusion. Kita bisa menambahkan kolom sendiri-sendiri. Iya, ini ada jurnalnya di sini. Ini jurnalnya. Ini contoh misalkan jurnal yang pertama ini ya. Developing Data Warehouse Architecture. Berarti non sewu dari Skyspace itu, Skyspace itu kemudian dimasukkan jurnalnya. Dan ini saya contoh misalkan saya mau meneliti tentang data warehouse. Nah, data warehouse ini contoh misalkan dia sudah Dari awal. kita mulai dari literatur biasa. Misalkan di sini bisa pakai bagian bisa pakai bagian juga. Ini ada pilihannya, fiturnya ada chat with PDF, bisa summarize PDF, AI writer, nanti bisa ngecek apakah ini buatan AI apa tidak, parafrase, spesifikasi generator, jadi bisa generator spesifikasi sesuai dengan format yang dibutuhkan, ekstrak data juga ada. Jadi rata-rata itu AI itu sudah melengkapi fitur ini. Cuma karena ini kan berbayar dan ini untuk penelitian, saya bisa mencoba terkait literatur video atau mungkin nanti penelitian-penelitian yang akan dihasilkan di AI ini. Nah ini contoh misalkan kita pengen membuat tentang apa? Mungkin Bapak Ibu punya ide terkait ya mana? Politik uang, politik. Money politik ya. Nanti tinggal judulnya apa nanti tinggal. Nah, ini kita kalau mau di Skyspace itu kita nggak pakai email kita sendiri. Jadi nanti kalau kita ambil nanti otomatis kita berikan username sama password cuma sampai 1 bulan saja. Gitu. Jadi tidak hanya Skyspace saja, AI juga ada di Shopee. Tapi yang ini sharing ini satu akun bisa dua-duanya. Kalau kita mau belajar, ya mungkin murah ya, karena cuma 15.000. Ada pokok AI itu dari penelitian kalau nggak salah satu barang. Ini per bulan. Ya, IJC 1.097.000 Mbak. Nah ini contoh tadi kita mencari tentang politik uang. Di sini ada beberapa literatur review dan di sini teman-teman saya ingin menampilkan jurnal. Nah di sini kita bisa menambahkan ini bisa ada ini bisa tahunnya mau berapa 3 tahun
atau mungkin di Masuk kantoran. nah ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini aplikasinya kita lihat di sini apakah jurnal, atau proyek atau paten atau sesi bisa. Jadi Menarik ke ini kita bisa ini konferensinya juga bisa. Nah ini kita bisa menambahkan keywordnya. Misalkan Bapak Ibu mau menambahkan hanya keyword tertentu yang akan difilter di sini juga bisa. Contoh misalkan relaksasi politik lokal. Apa-apa. Misalkan di keyword itu kan yang di aturan itu. Politik aja. Oh ya, politik ada. Kita coba di sini. Ini nunggu apa namanya? Cari. Nah, ini sudah ada 10 jurnal. Tadi karena ini saya biar ini biar kelihatan semua. Nah, kecilin ini. Nah, di sini itu kita bisa melihat ada 10 jurnal yang dihasilkan. Cuma yang beberapa yang masih generate ya. Generate apa karena ini butuh apa namanya? Diri semua jurnal ini seperti yang ambil 10 jurnal. Nah, dengan menggunakan AI ini kita bisa menambahkan hasil, kita bisa pakai metode yang digunakan itu sudah dirangkum di AI ini. Nah, ini ada alamatnya di sini. Ya, ini dia jurnal wacana politik. Sumbernya itu filter khusus fokus saja. Oh, kalau ini saya belum pernah. Kayaknya belum bisa. Nah, kalau fokus kan gini ya, ada yang otomatis, ada yang berbayar juga. Mungkin kalau kita pakai fokus kan mungkin bisa mengakses semua jurnal fokus. Karena ini kan mungkin bukan punya fokus, ini kan developer, dia mencakup semuanya biasa. Namun ini yang akses saja. Nah, terus di sini juga kita bisa melihat research gap-nya, ya kan? Nah, research gap-nya sudah ada. Nah, terus ada future research penelitian yang akan datang. Nah, ini juga ada di sini. Jadi ini dalam bentuk tabel ini. Nah, ini menggunakan kita juga. Ini juga dalam bentuk tabel. Jadi kita tidak membaca saja di sini. Nah, misalkan kita mau ekspor di sini bisa. Berapa persen? Nah, mau dalam bentuk Pajaknya berapa persen dari CSV itu nanti diekspor ke apa namanya jasa Google. Ekspor sudah bisa. Nah ini kita buat ekspor. Nah ini kita pakai ini sudah apa ini ada apa namanya? 3%. Pasti juga karena namanya AI ini kan dari sudut pandang AI yang menilai AI. Kalau misalkan dari research kualitatif, dia pakai metode kualitatif dengan menganalisa sosial behavior paradigm. Nah ini berarti kan dari sisi pandangan AI itu penelitian itu tentang ini sosial behavior. Nah gitu. Dia harus dilihat juga di sini. Nah ini sebagai alat bantu kita saja. Nah ini contoh saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan ini jam 10. Cara beli space tadi katanya mau nanya cara belinya gimana? Cara bayar. Ya kalau mau ya nanti kalau mau bisa nanti saya bantu terkait ininya. Tapi dilihat dulu di komentarnya apa enggak yang beli gitu ya kita bisa misalnya ya Putri dan sebagainya mungkin karena kampus kita belum memiliki kata-kata fokus gitu ya yang bisa sekali belum itu sekarang aku saya dulu jangan main bisa seperti 50 atau jurnal sekali download fokus itu teknik keywordnya gitu terus apakah kita menggunakan fokus itu bisa didapat dengan karena itu kan biasanya menurut tinggi yang besar sekarang gitu.
UGM, Undi kayak gitu untuk mendorong Scopus itu karena kalau kita nggak membaca pernah membaca jurnal Scopus kan kita juga nggak akan bisa menulis yang berkualitas dari Scopus. Gimana Pak solusinya menurut ya mungkin ini cara tepatnya iuran dari ini memang apa namanya Kemenaker Langganan Scopus perguruan bahasa Indonesia. Gimana Bu? Nah itu nanti kalau di besok itu ada yang 100.000 ada yang 200.000 per bulan. Tapi kan itu buat penelitian kita. Ini kalau siap lagi disertasi atau penelitian buat ada dapat hibah penelitian itu banget. Jadi kan kita buat apa namanya pembelajaran kita juga gitu. Oke, mungkin ada yang menanyakan dari Zoom mungkin? Iya Pak. Dari peserta yang ada di Pak tanya Pak. Oke, Pak. Coba Pak. Maaf ya Pak Haidar, tadi nggak nyimak banyak, tapi kok ini menarik. Oh, ini tahu, saya juga baru masuk nggih. Oh, mungkin saya yang nggak ngikuti apakah ini tadi sudah ada yang ditanyakan atau belum gitu. Terkait itu Pak, kalau penulisan mahasiswa itu kan banyak nggih yang pakai yang skripsinya pakai AI semua ya. Ya, benar. Tulisan-tulisannya. Untuk mendeteksi itu apa Pak? Apakah tadi sudah ditanyakan belum nggih? Saya kok telat. Sebenarnya mendeteksi di sini sudah ada. Apakah dia jurnal penelitian dia pakai apa tidak ya Pak? Nah, gimana kok putus-putus ya? Oh, putus ya Pak. Nah, untuk melihat apakah dia pakai AI itu bisa pakai GPT kalau nggak salah. Iya, iya. Nah, ini bisa. Jadi, tapi ini masih jalan juga Pak. Ini ada website. Apakah jurnal itu dia menggunakan AI apa tidak? Cuma itu bisa diakali juga karena kan biasanya kalau di apa namanya mahasiswa pinter-pinter ya Pak. Pinter-pinter dalam arti itu meskipun dia pakai GPT-0 tapi masih bisa diakali. Nah, dia masih terdeteksi buatan manusia atau buatan kita sendiri. Nah, itu untuk cara ngakalinya 100% itu mungkin nggak bisa. Tapi mungkin kalau kita lihat apakah itu benar-benar buatan AI apa tidak, mungkin bisa diujikan nanti terkait apakah yang dipresentasikan mahasiswa tersebut itu bisa apa tidak. Ya emang kalau tulisan kan kita nggak bisa lihat ya. Nah, bahkan Turnitin aja sekarang bisa diakali meskipun buatan AI itu ya bisa diakali semua. Nah, itu kalau kita melihat itu kita pakai GPT-0 ini bisa. Nah, atau bisa pakai satu lagi tadi apa ya? Mungkin ada aplikasi lain yang untuk mendeteksi itu gitu Pak. Mungkin loh kalau ada. Nah, kalau aplikasi mungkin selama ini belum ya. Kalau aplikasi dari beberapa itu mungkin itu kayaknya bisa. Cuma saya belum pernah nyoba. Nah, karena emang mahasiswa sekarang pinter-pinter, bahkan ada apa namanya itu parafrase sendiri dan itu pun parafrase itu tinggal kita apa namanya copy pastekan kalimat yang dihasilkan AI itu buat seperti orang itu sudah bisa. Bahkan itu tipenya beda-beda juga. Nah, makanya kalau aplikasi itu mungkin pakai ini juga bisa GPT-0 ini. Tapi kalau untuk ngakalinya pasti bisa diakalin Pak ini. Ini bahkan kalau kita pakai ini tuh apa namanya tidak 100% akurat ya. Ya, tidak 100% akurat. Nah, tapi ini bisa mendeteksi apakah bisa buatan AI apa tidak gitu Pak. Oke, siap. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan terkait ini? Bapak Ibu mungkin dari Zoom atau mungkin yang dari dalam ruangan masih ada yang ingin ditanyakan.
mungkin ada yang ingin Ada keresahan. Oh iya, Bu. Sementara sampun dilanjut besok kakek berarti malah mudah-mudah. Oke, ini satu pertanyaan dari Bu Rizum nih. Ripon, Bu? Ya, luar biasa. Sip. Dia menggunakan AI apa tidak? Ya. Itu kapasitasnya kita langsung masukkan artikel sekarang itu apa paragraf biasanya kan? Nah, itu yang ada yang langsung satu jurnal. Ya, ini ada upload jurnal karena biasanya kalau jual gratis ini cuma dibatasi 5.000 karakter. Jadi harus per paragraf. Tapi itu kan nggak efektif. Tapi kalau misalkan kita mau melihat, makanya kita harus berpintar-pintar juga. Ini sebagai dosen atau sebagai peneliti. Kalau misalkan sifatnya dia menggunakan AI, kita juga kita keilmuannya juga. Karena itu membangun terkait apa namanya yang kita buat. Kalau misalkan juga 100% buatan AI misalnya, kalau misalnya seperti itu kan juga akan tidak baru. Malah nanti juga nggak tahu apa mahasiswanya gitu. Nah, ini di sini aja maksimal 50 MB. 50 MB berarti besar untuk semuanya. Nah, ini kalau jurnal bisa kalau 5.000 apa tadi huruf ya. Ini Kan kita yang rapi ya dengan kalimat atau ya. Dan kita masukkan nanti dianalisa sama AI. Oh, ini buatan apa namanya AI. Biasanya kan AI punya template struktur kalimat sendiri. Contoh misalkan dia menggunakan ChatGPT. Oh, ini pakai ChatGPT karena kalimatnya seperti ini semua. Ya, kalau kita ini, nanti beda lagi. Nah, makanya biasanya tiap AI punya database sendiri. Nah, menyesuaikan dengan apa namanya dari database AI tersebut. Terus apa namanya untuk etika ya, etika tadi bahwa ketika kita mengambil dari ChatGPT atau Gemini, kemudian kan untuk apa ya, kita menyantumkan ya, mencantumkan. Kalau mencantumkan berarti kan tetap harus parafrase kan. Bukan bahwa mahasiswa atau dosen sendirilah bahwa itu ambil dari ChatGPT. Dari ChatGPT tahun berapa ngoten nih. Ya, kalau misalkan kalau kritik itu kadang itu malah ada yang tidak mencantumkan sumbernya juga. Jadi langsung perlu ditampilkan itu. Nah, tapi kan kita kalau sebagai peneliti atau mungkin pengajar yang bagus itu kan juga harus cross check juga. Nah, cross check juga apa namanya benar apa tidak, atau mungkin kalimat ini benar apa tidak. Kadang kalimat itu juga kadang dia diambil dari artikel yang ada di Google, jadi cuma diekspor saja, Bu. Nah, makanya harus dicek juga. Oke. Baik. Oke. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Haidar atas materinya pagi ini yang sangat insightful, dan juga disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan nanti materinya adalah berjudul Islam di Bali bersama dengan Pak Rosyid. Nanti akan kami susulkan untuk flyernya gitu. Jadi nanti ketemu lagi di Pelita minggu depan gitu. Sebelum kita akhiri, mari kita mungkin bisa foto bersama, jadi mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Kurang kesini sih.
Ya, atau yang mulai juga. Baik, yang di Zoom dulu. Saya hitung nggih. 1, oh belum. Oke. Beda nggak kelihatan beda. Jangan di belakang. Belum Pak. Oke, siap. Saya hitung nggih. 1, 2, 3. Bu, ini sebentar. Sekali lagi. Boleh ganti gaya mungkin? Suka ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ketemu kembali di acara Pelita minggu depan. Oh, foto bersama dulu di sini. Oh iya. Buat artikel. Bapak Ibu yang masih bisa menyalakan kameranya, mohon dapat menyalakan kamera nggih, agar kita bisa foto bersama dengan yang ada di sini. 1, 2, 3. Ganti gaya. Salam KPI. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Saya hitung kembali. Atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti jangan lupa ngisi